Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 16. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Atong manat mahamu mamereng manakasi parulom muna. Songon akka nama roha, unang masongon akka nahurang roha. Parhasyang hamu matiki, ai ari hasusa aldo nuaing. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, ungkapan time is money, waktu adalah uang, dari dulu sudah familiar dengan kita, yang mau menekankan betapa waktu itu sangat berharga. Tetapi kalau kita berbicara dari kacamata iman Kristen, maka waktu itu tidak lagi hanya sekedar uang, melainkan anugerah. Time is grace. Waktu itu adalah anugerah. Uang memang berharga, tetapi memiliki nilai terbatas. Tetapi anugerah memiliki nilai yang tidak terhingga dan tanpa batas. Dapatkah saudara membayangkan kehidupan dunia ini? Semua interaksi sosial, semua gerak kehidupan makhluk sesungguhnya adalah anugerah, dan itu tidak dapat dinilai dengan uang. Dalam nas kita hari ini, Rasul Paulus sebenarnya tidak sedang membicarakan nilai atau value waktu, tetapi mau menyadarkan orang-orang percaya tentang arti pentingnya sebuah kesempatan. Paulus tidak memakai kata times dalam ayat 16 untuk terjemahan waktu, melainkan kata kairon atau kairos yang berarti kesempatan. Waktu atau kesempatan tidak pernah berulang. Dia adalah sebuah proses yang linear, berjalan terus lurus ke depan dan tidak pernah kembali. Sementara tantangan di dalamnya begitu deras yang dapat menciptakan semuanya menjadi jahat. Orang percaya hidup dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, sehingga sedikit saja lengah dalam memakai kesempatan, maka akibatnya akan menjadi fatal. Maka Rasul Paulus mengingatkan supaya orang percaya bijaksana mempergunakan waktu yang ada di tengah-tengah banyaknya kejahatan itu. Satu hal yang diingatkan Rasul Paulus melalui nas ini adalah perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalimat ini mau menegaskan bahwa gaya hidup adalah cerminan kepribadian. Pribadi yang bagaimana kita, pasti itu bisa dilihat dari bagaimana gaya hidup kita. Tentu dalam hal ini Paulus memperhadapkannya dengan bagaimana seseorang memakai waktu, mempergunakan kesempatan yang ada. Apakah dia seorang arif atau bijaksana, atau seorang bebal atau bodoh? Ajakan untuk mempergunakan waktu dengan arif, inilah yang menjadi fokus kita. Tetapi sebelumnya, tentunya kita perlu menyadari hal-hal apakah yang membuat kita kehilangan kesempatan. Apakah yang membuat seseorang terlena sehingga tidak dapat memakai waktu yang ada secara bijak. Malah sebaliknya, justru lebih banyak waktu terbuang percuma dan berlalu begitu saja. Keadaan ini bisa saja menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan apa-apa. Dengan kata lain, kreativitas dan produktivitas kita bisa berhenti, dan inilah yang kita pahami sebagai realita. Hari-hari adalah jahat. Dalam kondisi inilah kita harus mengerti kehendak Allah. Seorang beriman dapat menunjukkan perbedaan dirinya dari yang lain yang tidak akan hanyut dalam keadaan. Roh Kudus akan selalu menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang berguna dalam memakai kesempatan ini. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.